Abu Bakar radhiyallahu ta'ala keimanannya dalam satu timbangan, kemudian keimanan manusia selain Abu Bakar dan selain malaikat Islam, selain para nabi, dalam satu timbangan keimanan Abu Bakar yang masih berat. Ustaz Abdurrahman, kenapa sudah lama tapi belum selesai? Saya khawatir jangan sampai salah ukur, tagantong jauh. Kita tidak seperti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala yang Nabi sebutkan ini syahadah, persaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ini kisah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala dan ini perlu kita beri perhatian khusus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Siapa yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong, Allah tidak melihat dia. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala langsung takut. Ini karena ada keimanan. Abu Bakar ini langsung merespon. Kenapa? Karena dia takut jangan sampai tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesombongan itu sangat mustahil ada sama Abu Bakar radhiyallahu taala. Abu Bakar radhiyallahu taala keimanannya dalam satu timbangan, kemudian keimanan manusia selain Abu Bakar dan selain malaikat Islam, selain para nabi, dalam satu timbangan keimanan Abu Bakar yang masih berat. Itu pun dia takut. Apa kata dia? Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, inna izari yastarhi ila an ata'ahadahu." Wahai Nabi, sesungguhnya pakaianku ini selalu menjulur, selalu terlepas ke bawah. Kecuali kalau aku selalu jaga. Kenapa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala pakaiannya selalu menjulur ke bawah? Karena dia adalah orang yang kurus. Abu Bakar itu kurus sehingga tidak ada daging yang menahan pakaiannya. Selalu biasanya orang kurus itu orang bidah talala. Selalu dia sibuk dengan celananya. Karena kurus tidak ada daging yang menahan. Itu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Maka kata Nabi, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Kamu tidak termasuk orang yang melakukannya karena sombong. Kadang kita ini menganggap hadis ini sebagai dalil kuat, sedangkan Abu Bakar yang penting tidak sombong. Iya, beda dengan kita. Abu Bakar celananya di atas mata kaki, cuma karena dia kurus sehingga celananya selalu terjulur ke bawah. Kalau kita datang ke tukang gunting kemudian mengatakan ukurannya sampai begini, ukurannya di bawah mata kaki, lalu kemudian kita mengatakan yang penting tidak sombong, beristidlal atau mengambil dalil, Abu Bakar beda jauh. Kayaknya ada Abu Usama, Ustaz Abdurrahman, dulu masih cerita beliau masih kerja di PLN, jadi ada pembuatan celana dinas, pakaian dinas, sudah diukur termasuk ukuran celana di atas mata kaki. Setelah diambil semuanya sudah selesai, tinggal celananya Ustaz Abdurrahman. Ustaz Abdurrahman, kenapa sudah lama tapi belum selesai? Saya khawatir jangan sampai salah ukur, tagantong jauh. Tapi sekarang alhamdulillah tukang jahit pun tahu ini sudah modelnya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tadi, beberapa hal yang perlu untuk kita ketahui. Pertama, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menyebutkan bahwa sebab terjulurnya pakaian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu karena dia secara fisik memiliki ciri khas kurus, sehingga tidak ada yang daging yang menahan pakaiannya sehingga terjulur ke bawah. Yang berikut, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu selalu menjaga, muhafizan alaihi la yastarhi li'annahu kullama kada yastarhi syaddahu. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu kondisi ini tidak terus menerus. Jadi dia nanti kalau seandainya menjulur, dia angkat lagi. Begitu menjulur, dia angkat lagi. Yang berikut, kita tidak seperti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu yang Nabi sebutkan ini syahadah, persaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau tidak termasuk orang yang khuyala. Ini karena Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang di luar dari
kesombongan itu. Tapi seandainya kalau ini disebut sombong dan kita paten pelarangan itu hanya untuk sombong, maka sesungguhnya kita akan menuduh juga kepada salah seorang sahabat yang ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kalau kita katakan boleh karena tidak sombong, Nabi tidak akan menegur. Karena kalau dia tegur, secara otomatis yang dia tegur ini sombong. Maka berarti bahwa sesungguhnya ini secara umum pelarangannya. Selanjutnya Imam Nawawi, nah tadi kita sebutkan bahwa Imam Nawawi mengatakan bahwa ini pelarangan tidak masuk dalam keharaman kalau tidak sombong. Kalau tidak sombong tidak masuk dalam keharaman, tapi makruh bil karaha. Tapi dan beliau juga dari Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah, dan ulama Syafi'iyah yang lain sama dengan Imam Az-Zahabi dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengharamkan isbal tersebut. Kemudian sehingga kita mengetahui bahwa inilah merupakan perbedaan pendapat para ulama, tapi secara pribadi kita mengambil yang lebih dekat dengan dalil dan tidak saling menyalahkan, apalagi harus memutuskan silaturahim disebabkan karena masalah ini. Karena ini juga berbeda pendapat para ulama.